Salam sukacita selalu buat semua yang mengikuti acara persekutuan di COC ini. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus dan di dalam sebuah anugerah Tuhan kita boleh jumpa lagi. Mungkin saya juga mau menyapa kalau mungkin ada di tengah-tengah kita. Saya infokan ke anak-anak rohani saya ada di Sabah, ada di Johor Baru juga. Mudah-mudahan bisa ikut juga di acara ini. Dan saya mendorong mereka untuk bisa ikut terlibat selalu di acara COC ini. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya mau share tentang sesuatu yang sangat penting sekali untuk setiap hidup kita. Yaitu tentang satu tema yang saya sampaikan dalam doa tentang meraih kembali kemenanganmu. Nah, yang harus kita sadari sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun kita ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita mungkin sudah setia kepada Tuhan dalam ibadah. Mungkin kita juga sudah belajar mentaati segala perintah Tuhan. Kita juga sudah rutin, intens dalam doa. Atau mungkin kita juga terlibat dalam pelayanan. Saya ingin saudara semua mendengar hari ini, sekalipun semua itu sudah kita lakukan, bukan berarti akan meluputkan kita dari sebuah pencobaan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Bukan berarti ini akan meluputkan hidup kita dari sebuah masalah. Walaupun kita sudah giat dalam melayani Tuhan, bukan berarti membuat hidup kita selalu ada dalam berkat Tuhan dan aman. Sekalipun Tuhan berjanji memberkati kita. Sekalipun kita sudah terlibat benar-benar sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, bukan berarti kita akan terluput dari sakit, dari masalah. Menurut kitab Korintus yang ditulis Paulus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji akan meluputkan kita. Tuhan tidak pernah berjanji akan meluputkan kita dari pencobaan. Tetapi di dalam kitab Korintus dikatakan Tuhan mengatakan seperti ini, adalah lazim, adalah sudah biasa kalau kita sebagai manusia hidup di dunia ini mengalami pencobaan. Namun Tuhan juga mengatakan dalam kitab Korintus itu, pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan di dalam kitab Korintus 10:13 itu juga ditulis, bahkan Tuhan berjanji ketika kita ada di dalam menghadapi pencobaan, Ia akan menyertai kita. Lalu, Ia juga akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa bertahan atau menahan, serta memberikan kita kemenangan dan jalan keluar. Nah, seperti yang sudah kita dengar dalam firman Tuhan dalam kitab Yakobus, Tuhan itu tidak pernah mencobai siapapun. Sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Hati-hati dengan ucapan kita, seringkali kalau kita sudah sedang menghadapi pencobaan, seringkali Tuhan sedang mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Semua pencobaan itu datangnya dari iblis. Tetapi Tuhan memang mengizinkan sebuah pencobaan itu kita alami dengan tujuan. Ada tujuannya, ada alasannya. Yohanes 16 ayat 33, kita akan baca dalam Yohanes 16:33. Kitab Yohanes 16:33. Mari kita baca, firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes 16 ayat 33. Firman Tuhan berkata seperti ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Semuanya ini
kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, lihat ini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kalau di terjemahan lain ditulis seperti ini. Di dalam dunia kamu pasti akan mengalami kesukaran. Pasti akan mengalami kesukaran. Itu dalam terjemahan yang lain. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, jadi kita harus merenungkan baik-baik ayat ini. Setiap hidup kita pasti akan menemui namanya kesukaran dan penderitaan selama kita hidup di dunia ini. Tidak ada satupun di antara kita yang kebal terhadap penderitaan. Tidak ada satupun yang dari kita akan luput dari kesukaran. Orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, seperti Abraham, seperti Ayub, seperti Daud pun mengalami atau perjalanan hidupnya berjumpa dengan penderitaan dan kesukaran. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Ini penting sekali, poin ini saya ambil, tema ini saya ambil, sebab saya percaya kita ada dalam momen atmosfer kemenangan di bulan ini. Bulan kemenangan ini. Itu sebabnya momen ini sangat penting untuk kita dengar. Dan saya berdoa setiap saudara yang hari ini yang mendengar firman Tuhan ini, saya berdoa ya setelah ya persekutuan ini, hari-hari yang Anda lewati, hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Karena atmosfer kemenangan ini ada di atas bangsa kita, ada di atas hidup kita. Saya ulangi ya, hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan tentang bagaimana kita dapat merebut kembali apa yang telah dicuri atau apa yang telah diambil oleh musuh kita. Bagaimana kita merebut kembali untuk menang dari kekalahan di masa lalu kita. Saya percaya. Ingat ya firman Tuhan hari ini, setiap kita tidak kebal dengan kesukaran. Setiap kita tidak kebal dengan penderitaan. Tetapi bagaimana kita dapat merebut kembali apa yang telah dicuri, diambil oleh musuh kita, dan bagaimana kita merebut kembali untuk kita menang dari kekalahan masa lalu kita. Ayo kita belajar bersama-sama dalam kitab Samuel, pasal 30, ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan mengambil kebenaran firman Tuhan malam ini dari 1 Samuel, pasal 30, ayat 1 sampai ayat ke-6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. 4. Lalu menangislah Daud, dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Nah, dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sampai di situ. Baik, saya mau jelaskan firman Tuhan ini dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6 ini. Meraih kembali apa yang telah dicuri, apa yang telah diambil oleh musuh kita. Rebut kembali. Ya, ambil kembali kemenangan kita. Bagi Daud dan orang-orangnya, Siklak adalah sebuah tempat yang aman dan nyaman selama ini.
Namun satu saat ketika Daud dan orang-orangnya pulang dari sebuah pertempuran, lalu mereka pulang ke Siklag, didapatinya seluruh Siklag sudah di bumi hanguskan oleh orang-orang Amalek. Dan istri, anak-anak Daud, serta orang-orangnya Daud telah ditawan oleh orang-orang Amalek. Ketika Daud melihat semua itu, firman Tuhan mengatakan, menangislah Daud bersama dengan orang-orang yang dengan suara nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud tetap harus mengalami sebuah kenyataan hidup yang pahit. Mungkin hal ini terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Tadinya semuanya, keadaan keluarga saudara, keadaan pekerjaan saudara, keadaan rumah tangga saudara, keadaan kesehatan saudara, semua baik-baik aja, aman-aman aja. Namun tiba-tiba satu saat keadaan kesehatan kita atau orang-orang yang dekat dengan kita didiagnosa mengalami suatu sakit yang serius. Tiba-tiba satu keadaan pekerjaan kita tiba-tiba berhenti, padahal banyak tanggungan yang harus kita bayar. Satu musibah tiba-tiba terjadi dengan orang-orang yang kita kasih. Atau satu keadaan yang tiba-tiba rumah tangga kita jadi kacau. Dengan masalah yang sepele aja jadi kacau. Apa yang harus direncanakan, apa yang sudah direncanakan oleh saudara jauh-jauh hari sebelumnya, tiba-tiba semua terancam batal karena sesuatu hal. Dan ada banyak dari antara kehidupan kita mungkin mengalami seperti Daud ini. Menangis tapi sudah tidak kuat lagi menangis. Ibaratnya air mata sudah tidak keluar lagi. Saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara, lihat ini. Ternyata kedekatan kita dengan Allah bukan menjadi jaminan untuk kita terbebas dari masalah atau kesulitan. Saya ulangi. Kedekatan kita dengan Allah bukan menjadi jaminan untuk kita terbebas dari masalah atau kesulitan. Kurang apa Daud ini dekatnya dengan Allah? Tetap menemui kesukaran, tetap menemui masalah. Peristiwa Siklag ini perlu menjadi pelajaran kita yang pertama. Peristiwa Siklag ini perlu menjadi pelajaran kita yang pertama, yaitu siapapun kita tidak kebal dengan namanya masalah atau tekanan dalam menjalani hidup ini. Siapapun kita bisa tersentuh yang namanya kesukaran, yang namanya sakit penyakit, yang namanya problem rumah tangga, yang namanya problem pekerjaan. Siapapun kita bisa tersentuh dengan masalah, apapun masalahnya. Setiap kita pasti bertemu dengan namanya pencobaan, tidak bisa menghindar. Mari kita kembali dalam kisah Daud, dalam 1 Samuel pasal 30 tadi. Yang lebih fatal dalam kehidupan Daud, saat ada dalam kesedihan yang dalam, saat dalam kesedihan yang amat dalam, semua keluarganya diangkut, ditawan oleh musuh. Rakyatnya sendiri justru marah dengan Daud, dan Daud akan dilempari, akan dirajam dengan batu. Kita dapat merasakan bagaimana kepedihan Daud saat itu, saudara. Pernahkah kita mengalami pengalaman seperti ini? Dikala kita sedang menghadapi tekanan yang sangat luar biasa, orang-orang di sekitar kita bukan menguatkan kita, tapi justru mempersalahkan kita. Pernah mengalami seperti itu? Pernah mengalami seperti itu? Di saat kita terpuruk, ya orang dekat kita bukannya malah mensupport kita, tapi ikut menekan kita, ikut menyalahkan kita. Bukannya menghibur kita, tapi justru menambah beban baru kepada kita. Bukannya support kita, tapi malah menyalahkan kita. Contoh misalnya, suaminya di PHK. Istrinya bukannya menghibur, menguatkan hati suaminya, namun istrinya justru menambahi beban pikiran suaminya dengan kata-kata yang sangat menyudutkan. Terputus suara saya? Terputus? Oke, Pak. Oke ya, terus ya. Baik. Baik. Satu saat ada seorang anak jatuh gara-gara main lompat-lompatan. Ya, tiba-tiba dia melompat-lompat dan jatuh
tangannya itu bengkok, ya bengkok, patah, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sementara sang istri dengan sangat kalut dan cemas memberitahukan hal itu kepada suaminya. Tetapi apa kata suaminya? Suaminya marah besar kepada istrinya, dianggap tidak becus, tidak bisa merawat, menjaga anaknya. Lihat ini, peristiwa ini. Apakah dengan melempari Daud dengan batu, masalah mereka selesai? Persoalan mereka selesai? Tentu saja tidak, saudara. Apakah dengan saling menyalahkan, dengan adanya sebuah masalah datang menimpa kita, hal itu menyelesaikan masalah tersebut? Tentu saja tidak. Lalu kenapa? Setiap ada masalah datang, tiba-tiba kita spontan berpikir, cenderung berpikir menyalahkan orang lain daripada berpikir jernih untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, peristiwa Siklak ini perlu menjadi pelajaran kita yang kedua, yaitu apa? Berhati-hatilah. Saya ulangi, berhati-hatilah. Di saat kita ada dalam situasi tertekan, di saat kita ada dalam situasi tertekan, menghadapi sebuah masalah yang berat, lihat ini, biasanya logika kita, akal sehat kita menjadi pudar. Emosi kita lebih cenderung mudah tersulut untuk mencari kambing hitam, menyalahkan seseorang daripada mencari solusinya. Biasanya kalau logika kita sudah menjadi pudar, emosi kita menjadi lebih mudah untuk mencari kambing hitam, menyalahkan seseorang daripada mencari solusinya. Kita sekarang masuk kepada inti kebenaran firman Tuhan malam ini. Anda akan melihat kenapa saya memakai tema ini. Meraih kembali kemenangan. Atau raihlah kembali kemenangan kita. Mari kita lihat dalam kisah Daud ini. Apa yang dilakukan oleh Daud di saat ia sedang menghadapi keadaan yang sedih dan kalut menghadapi masalahnya baginya yang begitu berat. Sementara orang-orang di sekitarnya bukan mensupport tapi menyalahkan dia. Ingin merajam dia. Mari kita baca ayat 6. Kita ulangi baca ayat 6. 1 Korintus pasal 30 ayat 6 tadi. Ayat 6. Daud sangat terjepit. Firman Tuhan berkata, Daud sangat terjepit. Ayat 6. Di dalam ayat 6. Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-lakinya dan perempuan. Lihat yang paling bawah. Dikatakan apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam terjemahan sehari-hari ditulis, Daud sangat percaya bahwa Tuhan menguatkan hatinya. Daud sangat percaya Tuhan sangat menguatkan hatinya. Artinya seperti ini. Saat kita dalam kesulitan yang sangat berat dan sangat besar, mari kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap di samping kita. Tuhan akan menguatkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi dalam peristiwa Siklak ini, kita mendapat pelajaran rohani yang ketiga. Bahwa saat kita sedang menghadapi sebuah masalah yang sulit, yang sangat berat, yang sedang kita hadapi, sesulit apapun yang kita hadapi, jangan lari menjauh dari Tuhan. Amin. Jangan lari menjauh dari Tuhan. Namun tetaplah menaruh harap kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang mampu menolong kita. Apa yang menjadi alasan Daud mempercayai bahwa Allah menguatkan hatinya saat ia bersandar sepenuhnya kepada Allah? Apa yang menjadi alasan Daud? Mengapa ia percaya kepada Allah? Allah menguatkan hatinya saat ia bersandar kepada Tuhan. Karena Daud mengenal pribadi Allah. Allah adalah Allah yang sangat peduli kepada umatnya. Yang sungguh-sungguh mencari dia. Allah sangat peduli bagi umatnya yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah, mari kita baca di dalam pasal 30 ayat 7-10 dari 1 Samuel tadi. Kita lanjutkan pembacaan kita dalam 1 Samuel 30 ayat 7-10.
Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruslah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. 9. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka di sungai besar, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. 10. Maka Daud melanjutkan pengajaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai besar itu berhenti di sana. Lihat ini, kembali firman Tuhan ini, perhatikan ini. Saat Daud memutuskan memakai jubah efod, jubah keimaman, datang menghadap Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan mengizinkan mengejar musuh-musuhnya yang telah membawa keluarganya dan keluarga orang-orangnya? Dan Tuhan menjawab Daud, kejarlah musuhmu, kejarlah. Dengan ini, Tuhan bukan saja memerintahkan Daud untuk mengejar musuhnya, tapi Tuhan juga menyertai Daud untuk dapat merebut kembali apa yang telah diambil oleh musuhnya. Saya ulangi ya, inti firman Tuhan malam ini. Tuhan bukan saja menyuruh Daud mengejar, tapi Tuhan memerintahkan kejarlah musuhmu, dan Tuhan juga memampukan Daud merebut kembali apa yang telah diambil, dicuri oleh musuh Daud. Dan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Di sini kita dapat menemukan pelajaran rohani keempat. Saat kita menghadapi sebuah masalah yang besar, kalau kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kepekaan akan tuntunan dan arahan dari Tuhan apa yang harus kita perbuat. Penting sekali ketika kita punya masalah yang besar, jangan membiarkan hidup kita kehilangan tuntunan Tuhan, hidup kita kehilangan arah dari Tuhan. Sebab di tengah-tengah masalah yang besar, tuntunan dan arahan Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita. Tuntunan dan arahan Tuhan itu amat penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena melalui tuntunan dan arahan Tuhan itu, kita akan menemukan, merebut kembali kekalahan kita. Kita akan merebut kembali dan memperoleh kemenangan apa yang sudah dilakukan oleh musuh kita. Kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkenan ditemui. Ibrani 11 ayat 6 firman Tuhan berkata ini. Ibrani 11 ayat 6 firman Tuhan berkata seperti ini. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Kita baca ayat ini. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Lihat ini ya, apa yang telah dilakukan Daud, saudaraku. Daud memutuskan mencari Tuhan. Daud memutuskan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayat 6 dikatakan, Ibrani, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dalam terjemahan lain ditulis seperti ini. Jelas bahwa tanpa percaya penuh kita tidak mungkin menyenangkan hatinya. Karena setiap orang yang mau datang kepadanya harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan bahwa dia memberkati. Dengar ini kata-kata ini. Bahwa dia memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ada berkat Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ada berkat Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah, dalam kisah Daud ini, dalam pengejaran, ia bertemu dengan seorang budak Mesir. Mari kita baca dalam pasal 30 ayat 11 sampai 15. Pasal 30 11 sampai 15. Sekarang kita lihat kisah selanjutnya dari Daud ini. Ayat 11 sampai 15. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian memberi dia minum air. Ayat 12. Ayat 12.
Dan memberi kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak, siapakah engkau? Dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb dan orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb, Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. 15. Daud bertanya kepadanya, dapatkah kau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Nah, lihat ini kembali. Pelajaran rohani yang kelima yang kita dapatkan dari kisah Daud ini. Saat Tuhan mulai menuntun kita, saat Tuhan mulai memberikan arahan kepada kita menuju jalan terobosan untuk merebut kembali apa yang telah diambil oleh musuh kita. Lihat ini, perhatikan ini yang kelima. Kita harus punya kepekaan akan tuntunan Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai hal-hal yang kelihatannya sepele. Saya ulangi, sepele. Saya ulangi lagi, kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, kelihatannya kurang berguna, tetapi dapat membawa kita kepada kemenangan. Nah, ini yang sering kali kita kehilangan arahan dari Tuhan. Coba lihat, Daud ketika menemukan seorang budak, orang Amalek, dalam keadaan lemah dan sakit. Daud menemukan seorang budak, orang Amalek dalam keadaan lemah dan sakit. Daud dan orang-orangnya bisa saja melampiaskan kemarahannya kepada musuhnya untuk membantai orang ini. Tapi Daud memperlakukan budak ini dengan cara berbeda. Ia memberi makan, minum musuhnya. Ternyata orang yang lemah dan tidak berdaya ini telah menjadi jalan petunjuk untuk Daud dapat mengejar orang-orang Amalek yang telah menawan keluarga mereka. Nah, dengar ini baik-baik. Saat Tuhan mulai menuntun kita menuju kemenangan, jangan kita meremehkan perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang kelihatannya sepele. Sepertinya tidak berarti. Contoh, saudara. Contoh, seperti menolong orang-orang yang lemah. Sementara kita sendiri sebenarnya lemah. Sebenarnya kita terbatas. Tapi Tuhan menunjukkan arahannya untuk kita melakukan sesuatu kepada orang yang lemah itu. Dengar ini baik-baik. Ketika kita berkemurahan kepada orang lain, Tuhan pun akan memberikan kemurahannya kepada kita yang tidak sebanding dengan apa yang kita berikan kepada orang itu. Anda percaya enggak? Kalau kita menabur, kita akan menuai. Anda percaya enggak? Kalau kita menabur, kita akan menuai. Ketika kita menabur sesuatu yang kecil, tapi kita akan menuai lebih dari yang kita tabur. Siapa tahu ketika kita berkemurahan kepada orang lain, Tuhan akan memberikan kemurahannya kepada kita yang tidak sebanding yang kita berikan kepada orang lain itu. Lihat apa yang dilakukan Daud kepada budak yang lemah ini. Begitu dia telah memberkati budak ini, yang lemah ini, Tuhan membukakan jalan untuk dapat mengejar musuhnya. Dengarkan baik-baik. Melalui peristiwa ini, Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dengarkan baik-baik. Tuhan bisa memakai hal-hal yang tidak berarti, atau hal-hal yang kecil, yang remeh, yang sepele di sekitar kita, untuk kita dapat mengalami kemenangan atas pergumulan kita. Kadang-kadang seringkali Tuhan tidak membutuhkan hal yang besar untuk menolong masalah kita, persoalan kita yang besar. Menurut kita, kita sering berpikir, kalau masalah kita besar, kita perlu orang-orang yang besar yang kuat untuk menolong masalah kita. Kalau kebutuhan kita besar, kita perlu berkoneksi dengan orang-orang yang kuat untuk bisa menolong kita. Tuhan bisa memakai orang-orang yang sederhana untuk menjadi akses dari Tuhan membuat kita mengalami terobosan yang besar. Justru lewat budak yang lemah ini, Daud dapat menemukan kembali keluarganya dan keluarga orang-orangnya Daud yang telah ditawan oleh orang Amalek.
dan membawa kembali tanpa ada satupun yang hilang. Tanpa ada satupun yang hilang. Sekali lagi, tanpa ada satupun yang hilang. Jadi jangan pernah meremehkan hal yang kecil sekarang ada di depan saudara. Mungkin itu akan dipakai oleh Tuhan untuk kita mengalami kemenangan atas pergumulan kita. Seperti kisah Naaman. Ia mengalami mujizat sembuh dari kustanya lewat seorang bujangnya, budaknya, yang tidak pernah diperhitungkan dalam sejarah hidupnya. Seperti contohnya kisah Elia, dapat pemeliharaan Tuhan lewat seorang janda miskin di Safat. Seperti Gideon, hanya dengan 300 orang mengalahkan orang Midian yang tidak terhitung banyaknya. Seperti pada waktu zaman di kota Samaria, kelaparan yang hebat. Tetapi 4 orang kusta yang tidak diperhitungkan telah membawa kabar baik bahwa ternyata di kemah tentara Aram sudah ditinggalkan semua orang-orang Aram. Dan mereka terbebas dari kelaparan yang hebat. Tuhan bisa memakai hal-hal yang sederhana. Memang itu cara Tuhan berlawanan cara dunia. Kalau cara dunia selalu memakai hal yang besar, yang pandai, yang hebat, yang tinggi, yang dapat mencapai hal-hal yang besar. Tetapi Tuhan selalu memakai hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang tidak berarti, justru dipakai Tuhan menyatakan suatu terobosan kemenangan yang besar. Saya mau simpulkan firman Tuhan pada malam ini. Yang pertama, pelajaran rohani yang kita dapatkan dari kisah Daud ini, setiap kita tidak kebal dari pencobaan. Kedekatan kita dengan Tuhan bukan berarti akan meluputkan diri dari persoalan hidup. Kedekatan kita dengan Tuhan bukan berarti akan meluputkan kita dari persoalan hidup. Jadi jelas ya, setiap kita jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan lingkungan kita, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri kita. Sebab setiap kita pasti akan bertemu dengan kesukaran, kesulitan, pencobaan. Tidak ada satupun. Mau pendeta sakti, mau pendeta besar pun akan punya masalah. Jadi kita harus menyadari hal itu. Yang kedua, ketika kita sedang dihadapkan tekanan yang hebat, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kecenderungan kita, kecenderungan akal sehat kita bisa pudar. Lalu kita mencari kambing hitam siapa yang akan kita salahkan daripada mencari solusinya. Bukankah begitu? Seringkali kita seperti itu. Begitu kita punya masalah, kita mencari siapa yang salah, bukan mencari solusinya. Yang ketiga, pelajaran rohani yang ketiga. Cara yang paling tepat ketika kita sedang menghadapi tekanan yang hebat adalah cari Tuhan. Cari wajahnya. Cari hadiratnya. Seperti Daud. Cari Tuhan. Pasti berkenan ditemui. Pasti Tuhan memberikan tuntunannya atas kita. Tuntunannya, arahnya akan datang kepada kita. Percayalah. Setiap kita cari Tuhan, kita akan menemukan tuntunannya. Tidak, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita hidup di dalam sebuah jalan yang gelap. Sekalipun seakan-akan kita melewati lorong yang gelap, pasti ada ujungnya. Kalau kita terus mencari arahan Tuhan, kita akan menemukan di ujung lorong itu ada jalan. Yang kelima, Tuhan bisa memakai hal-hal yang sederhana di sekitar kita, sepertinya tidak berarti, sepertinya sepele, untuk membuktikan kepada kita ya bahwa Tuhan bisa memberikan kemenangan, terobosan dalam hidup kita. Hari ini, malam ini, saya ingin mendorong setiap saudara yang sedang menghadapi persoalan apapun, kejarlah kembali apa yang telah diambil, apa yang telah dicuri oleh musuh kita. Ini saatnya, raih kembali kemenangan kita. Raih kembali, rebut kembali kemenangan kita. Ini waktunya yang terbaik untuk Anda dan saya meraih kembali apa yang sudah dijarah, dicuri, diambil oleh musuh kita. Karena Tuhan yang memanggil kita sangat merindukan setiap kita hidup berkemenangan atas pencobaan. Tuhan yang memanggil kita sangat merindukan setiap kita mengalami kemenangan dalam menghadapi kesukaran, kesulitan hidup kita. Jadi jangan putus asa, jangan salahkan siapapun. Ya cari Tuhan, cari hadiratnya sungguh-sungguh. Tuhan berkenan ditemui. Saya mau katakan, ini bulan kemenangan kita. Indonesia, Tuhan telah mentargetkan memberikan kemenangan 77 tahun yang lalu di bulan Agustus ini. Saya ingin mendorong, sekarang ini atmosfer kemenangan ada di atas setiap hidup anak-anak Tuhan. Percayalah, percayalah.
tahun ini menjadi tahun kemenangan saudara dan saya. Asal kita tidak bimbang, asal kita tidak ragu, asal kita bisa menjaga hati kita. Dan satu hal yang dilakukan Daud, tetap terus menabur kemurahan, kebaikan, dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita tuan yang lebih besar dari apa yang kita tabur. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Anda dan saya akan dapat merebut kembali apa yang sudah hilang dalam hidup kita. Entah itu kesehatan kita, entah itu masalah ekonomi kita, pekerjaan kita, masa depan kita, apapun yang hilang dicuri oleh musuh kita, Tuhan berjanji akan memulihkan. Bahkan Tuhan akan menolong kita untuk kita hidup berkemenangan. Saya yakin Tuhan sudah menentukan Anda dan saya untuk berkemenangan dalam setiap menghadapi apapun. Jangan pernah lemah dalam hidup ini. Hadapi, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang besar. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam ini ada di dalam sebuah bulan kemenangan. 77 tahun yang lalu Tuhan telah mengubah setiap perbudakan, setiap tawanan, setiap belenggu, setiap penjara, setiap keadaan yang menyusahkan. Tuhan mampu membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Sehingga Tuhan memberikan kemerdekaan atas bangsa ini. Di bulan yang indah, di bulan yang luar biasa ini, atmosfer kemenangan ini ada di atas kami semuanya. Biar setiap anak-anakmu juga memperoleh kemenangan kembali, merebut apa yang telah direbut oleh musuh, apa yang telah dicuri, apa yang telah dijarah oleh musuh, dapat direbut kembali dan memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami hari ini perkara-perkara yang luar biasa. Bahwa setiap kami tidak akan pernah keluar, terhindar dari masalah, atau persoalan, atau kesukaan, atau kesulitan. Namun yang penting sekali kami harus menjaga hati kami. Untuk tetap jangan sampai kami kehilangan akal sehat kami. Sebab kalau kami kehilangan akal sehat kami tidak akan mencari solusinya. Tapi kami akan mengambil hitamkan orang-orang yang kami salahkan. Kenapa harus terjadi masalah ini? Namun kami mau belajar seperti Daud. Mencari Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Dengan demikian, Tuhan pasti akan memberikan tuntunan, arahan kepada kami. Untuk kami menemukan jalan keluar. Untuk kami menemukan sebuah jawaban dari Tuhan. Untuk kami menemukan terobosan. Untuk kami menemukan arahan dari Tuhan. Sehingga setiap kami akan tahu tuntunan Tuhan. Tuhan, Kau bisa memakai hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang sepele, yang tidak berarti menjadi jalan keluar untuk kami mengalami kemenangan dan terobosan. Di dalam nama Yesus, kiranya setiap orang-orang, saudara-saudaraku yang ada di persekutuan ini, mereka yang sedang menghadapi situasi yang sulit sukar ini, belajar dari kisah Daud ini, momentum daripada Daud ini benar-benar terjadi dalam setiap hidup anak-anakmu. Sehingga mereka semuanya boleh mengalami kemenangan, terobosan dalam hidup mereka. Mereka boleh mengalami seperti Daud. Segala sesuatu apa yang telah dicuri, diambil, dijarah, semua dipulihkan, dikembalikan. Tidak ada satupun yang hilang. Semuanya boleh mendapatkan kembali oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Kami memberkati setiap persekutuan ini, setiap anak-anakku yang hadir di tempat ini. Kami memberkati hamba-hambamu yang melayani. Kami memberkati semua orang yang ada di persekutuan COC ini mengalami terobosan kemenangan yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan yang berjanji itu setia. Barang siapa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkenan ditemui. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memperkatakan setiap kami pasti akan memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Yanuar. Tuhan memberkati.